Suka penasaran nggak sih gimana cara bikin foto Milky Way yang kelihatan bintang-bintangnya kayak gini? Mari kita bahas di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin dan selamat datang juga di episode terbaru kita, yaitu adalah Learning with Viltrox. Dimana kita bikin satu series khusus dimana kita akan berfokus pada pembelajaran seputar fotografi dan videografi yang disupport oleh lensa Viltrox. Walaupun mereka nggak bikin lensa doang ya, sekarang ada flash dan lain sebagainya gitu ya. Yang jelas kita supported by Viltrox untuk bikin series ini. Nah, di episode pertama ini kita akan mempelajari tentang cara untuk membuat karya fotografi Milky Way atau memotret galaksi kita, titik tengah atau center of galaxy dari Bima Sakti kita gitu ya, atau di luar namanya Milky Way. Jadi gue sih berharap video ini bisa kalian ikutin kalau kalian udah kepo buat bikin karya fotografi seperti berikut gitu ya. Gue kasih salah satu contoh kita juga. Dan pastinya teman-teman juga boleh buat request karena series ini bakal ada rutin. Jadi kalian boleh banget buat request kita pengen bahas apa ke depannya. Kalian boleh taruh semuanya di kolom komentar selama masih berkaitan dengan fotografi maupun videografi. Seperti jenis fotografi landscape lainnya, otomatis yang perlu kalian perhatikan, pertama poin yang penting adalah perencanaan yang matang. Dimana kalian juga harus tahu nih, kalau Milky Way itu tidak muncul setiap saat. Itu sangat bergantung pada posisi rotasi bumi dan juga kita juga sangat bergantung pada posisi dan juga apa ya kita bilang ya, season bulan saat itu gitu. Karena bulan ini memancarkan cahaya juga, sebenarnya memantulkan bukan memancarkan, tapi ini bisa berpengaruh juga terhadap hasil fotografi Milky Way kita. Apakah bakal terlihat jelas atau enggak. Tapi gue akan kasih beberapa list yang perlu kalian checklist dulu, harus kalian ketahui kalau pengen ngambil foto Milky Way. Dimana pada tahapan proses planning ini, yang pertama harus kalian ketahui adalah kalian pastinya harus mengambil gambarnya itu pada malam hari. Lalu yang kedua, pemilihan tempat juga penting. Kalian nggak cuma malam hari doang. Kalau kalian malam hari di posisi yang polusi cahayanya banyak, itu juga nggak bakal kelihatan Milky Way-nya. Jadi kalian harus memilih tempat yang minim polusi cahaya, yang minim ada lampu-lampu ruangan. Bahkan kalau kalian mungkin jalan-jalan ke suatu tempat pun, sebisa mungkin ketika kalian mau ngambil Milky Way-nya, itu jangan ada warung-warung. Karena itu by pengalaman kita pernah pengen ngambil Milky Way di Sawarna saat itu, dan kita tidak tahu ternyata di malam hari itu lampu-lampu warung masih menyala di pinggiran pantai sehingga ya kita tidak dapat melihat Milky Way-nya. Lalu secara waktu kalian juga harus melakukannya. Sebenarnya tidak harus, tapi sebaiknya dan gampang untuk dicontoh, kalian itu melihat jadwal terjadinya new moon atau pergantian bulan baru. Di mana bulan itu dalam kondisi yang sangat gelap gitu ya. Atau kita biasa menyebutnya dengan keadaan bulan mati. Karena cahaya bulan itu akan mengalahkan cahaya dari si Milky Way-nya sendiri. Sehingga ketika kita memotret, ketika ada bulan gitu yang memancarkan cahaya lebih kuat, itu biasanya akan tertutup si Milky Way-nya dengan cahaya bulan yang tertangkap oleh kamera. Sehingga cobalah untuk mencari jadwal-jadwal new moon. Kalian bisa mencari kalender bulan mungkin di Google, atau sekarang kita udah dipermudah juga. Bahkan gue sempet kayak tinggal ngomong aja sama AI gitu ya, ChatGPT, kapankah waktu tanggal paling tepat untuk mengambil karya Milky Way ketika sedang berada di Bandung saat ini gitu. Jadi dia akan melihat atau kalian bisa contoh aja gitu ya prom gue, tapi dia akan melihat tanggalan yang paling tepat ke depannya gitu ya dalam waktu terdekat untuk mengambil Milky Way. Dan ya kalian bisa cross check juga dengan mencari kalender bulan sebenarnya. Lalu kalau kalian udah dapat tanggalnya, kapan bulan mati yang tidak akan mengganggu proses Milky Way kita, kalian bisa untuk menentukan juga atau mencari waktu yang paling tepat secara spesifik. Jadi tadi kan waktu tanggal ya, sekarang waktu jam yang paling tepat secara spesifik sesuaikan dengan posisi si Milky Way-nya tadi. Ini sebenarnya caranya cukup gampang. Kalian bisa pakai beberapa aplikasi. Gue mungkin kasih listnya juga di deskripsi. Salah satu yang gue pakai adalah aplikasi Photopills, di mana kita bisa menggunakan teknologi AR. Kita bisa mengarahkan kamera kita untuk mengetahui lokasi si Milky Way-nya. Dan nggak harus di lokasi saat itu juga ya. Jadi kita bisa menyesuaikan tanggal dan jamnya untuk merencanakan. Dan kita bisa geser secara waktu gitu ya. Kira-kira Milky Way-nya ini
paling pas itu berada di jam berapa. Karena ini akan menyesuaikan dengan perencanaan trip kalian gitu. Karena Milky Way balik lagi bisa beda-beda. Bisa paling bagusnya jam 8 malam, bisa nanti jam 11 malam, bisa jam 2 pagi, bisa jam 3 pagi gitu ya. Jadi kalian harus menyesuaikan itu untuk mengatur perencanaan kalian biar lebih matang. Dengan ya trip kalian atau tempat menginap kalian atau ya kalian kalau nyetirnya terlalu jauh juga itu bisa kalian sesuaikan timingnya biar lebih sesuai gitu ya, biar lebih lancar. Lalu sekarang kita masuk ke persiapan gearnya. Saran dari gua, kalian pakai kamera yang cukup bagus di kondisi low light. Tapi nggak harus full frame ya, karena kan kebanyakan orang taunya full frame itu lebih bagus di kondisi low light. Nggak salah secara general, tapi sebenarnya sekarang teknologi udah lebih maju, sensor-sensor kayak APS-C pun kita beberapa kali pakai juga untuk penggunaan Milky Way. Jadi kalian tetap bisa pakai, tinggal sesuaikan aja yang kira-kira noise-nya lebih minim. Lebih minim, bukan tidak ada. Jadi kalian juga jangan berekspektasi buat ngambil foto Milky Way ini bersih, clear gitu ya, tanpa ada noise sama sekali. Itu tetap akan ada, ISO kalian akan tetap dinaikin, jadi itu hal yang wajar juga, karena ya apalagi sekarang lebih enak kita bisa selamatin juga di post production. Tapi ya itu, sebisa mungkin coba bawa kamera yang low light-nya lumayan oke. Untuk pemilihan lensa yang gua sarankan adalah lensa wide dengan bukaan besar. Nah, kalau di Viltrox sendiri kalian punya beberapa pilihan ya. Kalau kalian di APS-C, kalian punya 13 mm f1.4 yang bukaannya gede juga. Enak buat Milky Way, kita juga pernah pakai kalau nggak salah buat Milky Way. Bahkan sekarang kalau kalian pengguna APS-C, Viltrox juga punya lensa yang versi murahnya yaitu 15 mm f1.7 yang membuatnya sangat memungkinkan untuk kita ngambil foto Milky Way. Dan kalau kalian pakai kamera full frame kayak Sony full frame atau Nikon full frame, kita juga pernah pakai salah satu lensa wide yang cukup menarik buat Milky Way, itu adalah 16 mm f1.8-nya Viltrox, yang itu juga kepake banget karena dia punya satu fitur buat kita ngatur titik fokus di lensanya, ada layarnya, dan itu lumayan kepake kalau kita lagi motret Milky Way. Lalu saran dari gua, berdasarkan pengalaman juga, kalian juga bisa menyiapkan sebuah blower fan dan juga elap untuk mengantisipasi kalau misalkan lensa kalian itu bisa berembun di kondisi-kondisi yang ada perubahan suhu gitu ya. Jadi kalau kalian Milky Way-nya cari ke tempat-tempat tinggi atau yang agak lembab juga itu bisa kepake karena kalian bisa elap, dan blower fan itu ternyata bisa sangat membantu untuk menghilangkan fogging kalau misalkan terjadi di lensa kalian. Lalu terakhir yang pastinya juga esensial adalah sebuah tripod. Nah, tripod ini bebas kalian mau pakai yang harga berapa karena segmennya banyak banget ya, tripod dari yang murah banget sampai yang mahal banget. Tapi saran dari gua sebisa mungkin adalah yang paling kokoh. Karena tripod mahal pun mungkin ada yang kurang kokoh, murah pun ada yang lumayan kokoh, tapi sebisa mungkin kalian bawa yang paling kokoh. Karena ya menurut gue prioritasnya justru bukan di enteng sih. Prioritasnya adalah di kestabilannya. Kita juga nggak terlalu dikejar-kejar. Milky Way itu enak selama kita udah nemu waktu paling tepatnya di jam berapa, misalkan jam 10, ya udah kita bisa standby di situ tuh dan coba-coba shotnya itu dari jam 9 mungkin sampai jam 12 malam itu biasanya masih ada gitu. Jadi kita nggak terlalu kejar-kejaran, tripod enteng banget, nggak terlalu penting. Yang paling penting biar dapat gambarnya adalah sestabil mungkin. Sekarang soal praktik di lokasinya. Nah, yang perlu kalian ketahui ketika mengambil gambar Milky Way itu kita karena membutuhkan cahaya yang banyak masuk ke dalam sensor, itu biasanya kita menggunakan slow shutter atau long shutter atau shutter yang agak panjang. Tapi coba untuk sesuaikan, saran dari gua itu sekitar 10 sampai 20 detik. Cuman kalian coba-coba aja. Balik lagi, kita tidak begitu dikejar-kejar dengan waktu karena ya momentum Milky Way itu agak panjang, dan ya kalian tinggal coba-coba aja. Cuman jangan terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang si shutternya ini itu bisa menghasilkan star trail atau bintang-bintang yang ada di dalam gambar kalian itu mulai berbuntut gitu, karena dia sebenarnya bergerak mengikuti rotasi bumi. Jadi ya sesuaikan, ini sebenarnya tidak ada hukum pastinya, ada rumusan yang bisa dipakai, tapi menurut gua akan lebih practicable gitu ya, akan lebih mudah untuk dipraktekkan kalau kalian coba-coba aja dari 10 sampai 20 detik. Biasanya itu bergantung pada focal length yang kalian pakai. Kalau kalian pakai lensa wide, itu lebih aman sebenarnya untuk pakai shutter speed yang agak lebih panjang. Tapi balik lagi, coba-coba aja waktu kalian juga panjang kalau lagi di momen si kalian ngambil Milky Way-nya, jadi ya
silahkan sesuaikan dengan selera kalian juga. Lalu biar dapat fokus juga ke bagian Milky Way-nya, kalian itu perlu untuk menentukan titik fokusnya itu ke infinity. Di beberapa kamera itu ada ya logo untuk infinity-nya, ada indikatornya. Sama kalau di lensa Viltrox yang kita rasain waktu pakai 16mm f1.8 yang buat Sony full frame, itu dia ada layar di sisi atasnya yang kelihatan ketika kita ngatur pakai manual fokus, dia akan menunjukkan di titik mana kita sudah mencapai infinity gitu. Dan ketika kita udah dapet di infinity, otomatis bintang-bintangnya itu bakal dapet in focus dan gambar kalian bakal tajam. Selanjutnya kalian bisa memanfaatkan waktu yang panjang tadi yang gue bilang untuk bereksperimen. Jadi setelah kalian coba-coba shutter speednya, lalu kalian coba-coba di spot-spot yang berbeda, kalian juga bisa coba untuk bereksperimen dengan menambahkan foreground atau menambahkan subjek di dalam foto kalian sehingga hasilnya nggak boring. Emang agak susah di situ, tapi balik lagi gue harus ingetin momentumnya itu agak panjang Milky Way. Jadi silahkan take your time, santai, cobain gitu kan, coba ubah-ubah settingan juga, dan ya menurut gue kalaupun tidak perfect, gue yakin hasilnya bakal worth it. Karena itulah pengalaman yang kita dapatkan gitu ya. Walaupun kadang kalau kita naruh subjek, misalkan ada orang di situ, orangnya gerak dikit, jadinya agak ngeblur, tapi hasil fotonya itu tetap cukup memuaskan. Jadi ya saran dari gue, kalian coba untuk explore terus. Lalu udah deh, kalau kalian udah dapat stok foto-foto Milky Way-nya, kalian bisa mempertegasnya itu di proses editing. Jadi ada beberapa proses yang buat gue cukup esensial ketika lagi editing foto Milky Way. Yang pertama itu kita bisa melakukan denoising. Kalau misalkan kita menggunakan ISO yang lumayan tinggi, kita tinggal denoising kayak pakai Lightroom tuh tinggal satu klik doang aja itu bisa langsung menghilangkan noise-noise-nya. Kita bisa atur levelnya mana yang terasa lebih natural, dan aplikasi-aplikasi lain pun itu sebenarnya udah banyak yang support denoising juga. Lalu kita bisa menggunakan slider kontras juga untuk memperkuat warna dan juga penampakan dari si Milky Way-nya. Sama terakhir yang biasa gue mainin adalah slider clarity untuk mempertegas penampilan dari si Milky Way-nya tersebut. Ya kalian bermain dengan slider tersebut, tapi boleh juga bermain dengan slider yang lain untuk mempercantik Milky Way yang kalian ambil juga. Tapi ya so far kita udah sangat dibantu dengan software foto editing sekarang, dan itu bisa sangat membuat foto kalian terlihat lebih cantik. Dan ya itu dia tadi step-step yang bisa kalian coba untuk menciptakan hasil karya fotografi Milky Way pertama kalian. Tapi gue pengen kasih important note juga di sini, atau catatan penting, cuma gue artiin doang gitu ya. Jadi untuk fotografi tipe ya kayak Milky Way ini, apalagi kalau misalkan kalian ke tempat-tempat tertentu gitu ya, kayak sambil nge-landscape, traveling, jalan-jalan, kalian perlu perhatikan kalau resikonya lumayan besar dari segi keamanan, begitu juga dari segi menyebutnya ya, dapat fotonya atau enggak gitu ya, resiko bisa nggak dapat fotonya. Jadi maksud gue adalah kalian coba untuk mitigasi kalau misalkan kalian ke tempat-tempat, karena tadi nyari yang polusi cahayanya minim gitu kan, kalian mungkin ke tempat-tempat yang sepi, coba untuk mitigasi, bawa senter lah, kalau bisa ada guide sekitar juga gitu ya, biar lebih aman. Sama kalian juga perlu, selain mitigasi keamanan, kalian juga perlu manage ekspektasi kalian. Karena landscape itu sangat conditional gitu, dan kita tidak sepenuhnya bisa baca. Walaupun tadi kita bisa baca posisi Milky Way-nya, posisi bulan dengan keadaan bulan lagi bulan penuh atau bulan mati, tapi kita tetap tidak bisa baca beberapa hal yang berkaitan dengan hasil fotonya juga. Contohnya kabut, contohnya mendung gitu. Itu bisa sangat berpengaruh, dan ya kalian coba untuk manage ekspektasi kalian. Memang jadi sebuah tantangan tersendiri, dan itu sebenarnya jadi satu keseruan juga. Bahkan kita pernah ada satu episode ngejar Milky Way ke pantai yang full kita pindah-pindah di pantai tersebut di Sawarna yang gue sempat mention juga tadi. Sebenarnya itu kita nggak dapat fotonya sama sekali gitu, nggak dapat Milky Way, dan itu hal yang wajar gitu. Jadi bukan kalian harus nggak dapat berarti bodoh, berarti gagal dan lain sebagainya gitu ya. Enggak, karena itu hal yang sangat wajar dan itu di luar kontrol kita. Tapi sebisa mungkin, kita udah kasih tahu tadi, coba untuk planning sematang mungkin. Tapi tetap manage ekspektasi kalian. Oke, paling itu aja sedikit video dari gua seputar bagaimana cara untuk mengambil foto Milky Way. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian udah coba praktekin, boleh juga mention ke ST Media dan juga Viltrox gitu ya di Instagram, mungkin bakal kita repost kalau misalkan kalian ya berhasil menerapkan apa yang kita jelaskan di video kali ini. Dan jangan lupa komen juga di bawah episode tentang apa lagi yang pengen kita buat di learning series ini ke depannya. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa
untuk berkarya.